Oke. Sebelum dimulai, langkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Uh, di pertemuan kali ini kita masih masuk ke PHP ya. Dan materinya itu tentang array dan form processing. Sebenarnya array itu kan kemarin sudah sedikit disinggung, tapi nggak begitu banyak kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lebih mendalami lagi tentang apa sih array di PHP itu kayak gimana, dan apa itu form processing, contoh form processing itu kayak gimana, metode-metode yang ada kayak gimana, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, materi pertama itu tentang array. Array itu adalah variabel khusus yang dapat menampung banyak nilai dalam tabel. Dan kita dapat mengakses nilai tersebut dengan mengacu pada nomor atau nama indeksnya. Ini penjelasannya diambil dari W3 School. Kalian bisa cek aja. Atau mau, kalau misalkan ada yang mau lebih mendalami, bisa juga cek di W3 School. Buat PPT yang sekarang ini udah saya cantumin di Google Classroom juga ya. Harusnya ada tampil. Nah, elemen data pada array dibedakan dengan tanda subscript atau tanda kurung siku kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau manggil sebuah array itu kan dimulai dari indeks ya. Menggunakan indeks, dan indeksnya itu dimulai dari 0, bukan dari 1 yang kemarin sempat kita singgung juga. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan data arraynya itu ada 3, 8, 1, 0, 5, min 2, dan 3, 2. Nah, indeks indeks 0 ini indeks yang 1 adalah 8 dan lain sebagainya. Jadi dimulai dengan si indeks 0. Ya, adapun jenis-jenis array dalam di bahasa pemrograman PHP itu ada 3 ya. Ada indexed array, ada associative array, dan multidimensi. Array indexed ini array yang dengan indeks numerik. Contohnya kayak yang sebelumnya itu, ataupun yang ada di gambar. Isi satu atau lebih array itu. Isi datanya itu lebih dari satu array. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu uh, file manager kita. Seperti biasa kita masuk ke dalam HPdoc dan masuk ke dalam folder JavaScript kita. Di sini kita buat aja folder baru. Namain aja pertemuan 4, sorry. Lalu seperti biasa kita buka text editor kita di dalam folder yang kita buat tadi. Visual code kita. Oke. Sekarang nggak diganti deh.
Oke. Sekarang kita coba bikin uh, file namanya array indexed.php. Terus itu di sini kelihatan jelas ya. Kaca screen-nya jalan ya? Jalan kok ini kelihatan. Oke. Sebentar. Oke, setelah kita bikin folder dan file tadi, kita coba terlebih dahulu untuk mengakses si file tadi yang kita buat. Pastikan terlebih dahulu Apache kita dijalankan ya. Karena saya itu udah default, udah otomatis dijalankan, jadi dia udah nyala. Kita masuk ke file Jarviscam kita. Pertemuan 4. Oh sorry, Jarviscam 5, pertemuannya 4. Oh tipe. Pertemuan 4. Nah di sini kita masuk ke dalam file kita. Nah ini dia bakal kosong ya karena emang belum ada isinya. Kita coba masukkan tag PHP-nya. Seperti biasa kita buka terlebih dahulu PHP-nya. Nah kalau misalkan udah buka tag PHP-nya, kita bikin sebuah variabel dengan nama array mungkin, yang isinya kayak gini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar. Nah ini yang tadi ya, kalau misalkan array itu dimulai dari index 0. Nah sebenarnya di array ini ada dua cara mendeklarasikan si array-nya. Kita bisa pakai function array ataupun langsung kurung kotak. Tapi dari info yang saya baca itu, kalau misalkan kita pakai array, function array itu cara deklarasi yang tipe lama gitu. Sedangkan yang barunya itu yang pakai kurung kotak ini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian untuk memakai salah satu ataupun keduanya yang ada di sini gitu. Kita coba pakai yang kayak gini. Habis itu kita coba kita panggil array dan kita coba panggil index 1. Kira-kira apa yang bakal tampil? Kalau misalkan saya manggilnya index 1 nih. Kalau kita coba lihat. Nah, dia yang tampil dua, karena seperti yang dijelasin sebelumnya. Kalau array itu dimulai dari index 0. Jadi kalau misalkan index 1 itu dia 2, bukannya 1. Oke, kita juga bisa langsung menampilkan data semua tabel ini, semua isi array ini dengan cara print R. Habis itu kita masukin aja array nama variabelnya. Nah kalau misalkan kita coba lihat, dia bakal tampil semua nih isi dari array-nya, indeks array-nya berapa, kayak gitu. Kalau misalkan pengen lebih rapih tampilannya, kita bisa coba masukin juga tag array. Jangan lupa di BR dulu. Habis itu jangan lupa ditutup. Dan jangan lupa titik komanya. Kalau misalkan kita lihat hasilnya, nah dia bakal lebih rapi. Jadi biar bisa enak dilihat gitu. Oke, sampai sini untuk array indexed ini
Materi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut mungkin ya, masih aman. Karena ini sebelumnya udah pernah dibahas juga. Nah, selanjutnya itu ada array asosiatif. Array asosiatif ini merupakan array yang berpasangan dengan key value gitu. Kayak misalkan di sini ada uh, cara pembuatannya ya. Pertama ada Budi nih. Si Budi ini dia key-nya. Sedangkan yang 20 ini dia value-nya. Begitupun yang lainnya. Si Andi itu key-nya dan si 21 ini apa namanya value-nya gitu. Di sini kita coba aja langsung. Kita taruh di file yang sama aja. Kita coba bikin variabel namanya array asosiatif sama dengan misalkan jangan asosiatif ya. Kita samain aja. Saya misalkan buat umur. Jadi kita masukin namanya. Habis itu kita masukin nilai dari si key-nya. Misalkan buat 3. Habis itu misalkan Alex. Ininya 14 sorry. Jangan lupa titik koma. Nah, kita bisa coba lagi buat nge-print terlebih dahulu. Buat nge-print R terlebih dahulu. Buat nampilin semua data dari si variabel umur ini gitu. Kalau misalkan kita lihat hasilnya, sebentar kita coba BR dulu. Oh deh. Nah, dia yang tampil si ini kan indexnya itu awalnya 1 ya, 0 ya. Maksudnya sebuah angka. Kalau para arah asosiatif ini kita bisa nyantumin si indeksnya sesuai dengan yang kita mau. Tapi di sini disebutnya merupakan sebuah array asosiatif ya, yang dimana dia berpasangan key dan value. Key-nya itu wafi dan value-nya itu 23. Kalau misalkan kita mau manggil si apa namanya si key-nya, kita bisa coba langsung. Jangan kita memanggil langsung si umurnya dari si 23 ini. Kita pakai for each aja deh, buat ngitungin perulangan, buat mecahin si array-nya. Habis itu kita hitung variabel umur, kita masuk ke name, yang ini kita ganti key aja. Habis itu kita ambil value-nya. Nah, habis itu kita coba tampilin namanya kita BR umurnya jangan lupa titik komanya. Nah, kalau misalkan kita coba tampilin, oke, ini kita belum nambahin BR, jadi kayak tadi. Nanti bakal tampil seperti ini. Namanya Wafi, umurnya 23, namanya Alex, umurnya 24. Karena kan kita ada 2 data ya di dalam suatu variabel ini, ada Wafi sama si Alex-nya. Nah, kita juga bisa langsung masukin datanya itu, ataupun menambahkan juga bisa dengan cara yang kedua ini. Misalkan umur, habis itu kayaknya apa nih, habis itu value-nya apa. Misal kita coba di sini misal misalkan Muhammad, dia misalkan 20 tahun, habis itu umur lagi kita masukin Mumun,
21. Nah kalau misalkan kita coba lihat hasilnya, dia bakal ketambah tuh. Awalnya kan di dalam variabel si umur ini cuma ada dua data ya, si Walsi sama si Alex. Nah kalau misalkan kita tambahin, dia bakal nambah juga. Jadi ada Mamat dan Umum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini boleh sekalian dicoba ya. Kalau misalkan penjelasan saya agak kecepatan, boleh langsung dipotong aja dan dikasih tahu gitu. Kalau penjelasannya kecepatan. Ini kita kasih komentar aja. Boleh, Ridwan, kenapa? Ini kan itu ada for is dolar umum. As K isinya value itu C-nya itu untuk namanya, value-nya itu untuk umumnya gitu, bukan Kak? Iya, kalau secara pengucapan bahasa Indonesia mungkin kayak gitu ya. Jadi si yang di dalam yang di pertama itu kan dia K-nya ya. Sedangkan si K-nya itu kan sebuah nama ya. Sedangkan 23-nya ini dia value. Ya sama halnya kayak ini kan bentukannya hampir sama kayak yang kita cantumin di sini. Jadi yang di sini tuh kita masukin si K-nya, yang di sininya kita masukin value-nya. Ini bebas ya, mau dimasukin maksudnya variabelnya mau kayak gimana. Mau kita masukin K-nya kita ganti jadi nama dan value-nya kita jadi umur pun nggak masalah. Nanti nggak bakal ada error. Jadi buat penamaan variabel di sini itu bebas, mau apapun juga nggak masalah. Yang penting pas dipanggilnya itu dia sesuai. Makanya kalau misalkan di sini yang namanya kecil semua, di sini jangan n-nya gede gitu. Dia harusnya kalau ini error harusnya ya. Nah dia bakal ada keterangan independent variabel nama yang n-nya besar itu nggak ada katanya. Jadi kita harus ngesamain apa yang kita cantumkan harus sesuai dengan apa yang kita cantumkan di hasilnya gitu. Oke, dijawab gak? Dijawab, makasih Kak. Oke, cakep. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Oke, materi selanjutnya itu tentang array multidimensi. Ini array multidimensi ini merupakan array yang isinya array juga, tapi biasanya bisa lebih dari satu gitu. Kayak misalkan yang di dalam sini, yang dicontoh itu ada array namanya buah-buahan, yang isi variabel array buah-buahan ini ada 3 array lagi di dalamnya. Ada nama buahnya apa, warnanya merah, terus mangga, warnanya hijau, dan lain sebagainya. Nah, cara buat ngepecahnya juga kita bisa pakai for each juga. Tapi di sini kita nggak usah masukin K dan value-nya, tapi kita gabung ke dalam satu gitu. Jadi kita coba aja mungkin ya. Oke, kita bikin komentar terlebih dahulu. Array multidimensi. Kita bikin variabel namanya buahan. Nama variabel bebas ya, mau bagaimanapun. Jangan lupa pakai titik koma deh ya. Nah, selanjutnya kita masukin array di dalamnya. Misalkan di sini kita masukin aja buah. Nama aja nih, nggak apa-apa, nama. Isinya misalkan yang dicontohkan itu kan apel ya. Habis itu kita kasih kayak lanjutannya.
Misalkan kita masukin warna, dan value dari si apel ini warnanya itu kan merah deh. Nah, itu kita masukin yang lain ya. Misalkan mangga warnanya hijau. Habis itu apa kira-kira? Oke, pisang boleh. Pisang warnanya kuning. Durian kak. Durian boleh. Durian kalau matang warnanya apa nih? Hijau juga gitu. Kuning deh. Kuning kak, kuning. Oh kuning, oke boleh. Durian ya. Durian. Habis itu warna Kesemak. kesemak. Boleh satu lagi. Kesemak tuh buah kayak gimana? Coba, gue penasaran. Gini ya saya. Nah, Kita coba lihat. Kayak tomat ya. Bentukannya tomat gitu ya. Tapi ya, oke kita masukin aja. Tadi ini oranye nggak sih warnanya? jingga white jingga. Oke, jingga boleh. Nah, selanjutnya kita coba buat apa namanya, kita coba print air dulu. Ini kita copy aja biar cepat. Ini umur kita ganti jadi buah-buahan. Pastikan huruf kecil dan besarnya samain ya. Samain seperti yang kalian buat. Kalau kita lihat hasilnya, nah dia bakal kayak gini. Ada banyak array dalam satu array. Ini nama dan lain sebagainya. Ini kita coba apa? Kita coba komentar. Oke. Nah sekarang kita mau nyoba untuk nampilin si array multidimension ini di dalam sebuah table. Jadi kita gabungin antara tag HTML dan tag PHP gitu ya. Jadi di sini kita coba tutup terlebih dahulu tag PHP-nya. Habis itu kita bikin table. Habis itu tr. Habis itu thread buat judulnya kita masukin aja misalkan nama. Dan selanjutnya itu kita masukin warnanya. Jadi kita bikin, nah baru di sini kita masukin si perulangan PHP-nya gitu. Kalau di saya itu bisa langsung ketik for each, ini bakal ada nih. Set kayak gini. Ini bisa langsung dimasukin buah-buahan. Tapi ini kita ganti aja jadi buah. Nah, format penulisannya kayak gini ya. Sama di for each dulu. Terus kalau misalkan mau masukin TR-nya itu menggunakan HTML, kalian harus ditutup terlebih dahulu, tag PHP-nya ditutup dulu, baru tag PHP-nya dibuka lagi buat ngasihin gitu. Nah, di sini kita coba TR lagi. Habis itu kita TD. Nah, yang pertama itu kan apa namanya, nama ya. Tapi kita bisa echo. Tapi kan normalnya itu untuk echo pakai kayak gini ya. Habis itu misalkan buah si key-nya itu nama. Ini cara pertama buat nge-echo. Nah, cara kedua buat itu kita bisa pakai kayak gini, pakai sama dengan si PHP-nya dihapus sama dengan. Dia ini artinya buat nge-echo juga. Jadi lebih disingkat. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya, nah dia bakal tampil nih, namanya apa, bla bla bla. Nama di kalau nama itu ada apa, mangga, pisang, durian dan kesemak. Di
Oh bentar, ini kita ganti warna buat warnanya itu. Ini dipastiin ya kalau misalkan kalian nulis di sini ya warnanya W-nya gede. Di sini pun harus W-nya gede. Coba kita W-nya kecil. Harusnya sih error. Nah kan dia bakal error tuh. Si PHP nggak bisa nemuin nih si key warna yang W-nya kecil di dalam ayat tersebut gitu. Jadi harus disamain. Karena si PHP ini balik lagi merupakan dia itu case sensitif. Dia sangat sensitif sekali sama huruf kecil dan besarnya. Kita coba kasih border aja biar rapi di sini. Ini cara lama buat ngasih border ya. Kalau cara yang baiknya lebih baik pakai CSS. Sebentar kita lihat dulu. Nah dia nanti yang tampil bakal kayak gini. Oke, itu kan ada apa kan? Ini kak yang kan itu for is buah-buahan es buah itu pakai buka kurung ini, buka kurung Kurung kurawa. Yang di sini kurung lingkaran apa? Kurung biasa ya. Habis itu yang di sininya kurung kurawa. tapi kurung kurawanya merah kak. Nah di bawah ini nih pastiin buat ditutup. Kalau misalkan di sini kan ada PHP lagi ya, PHP lagi nih ya. Nah ini sama Ridwan udah dibuat juga. Yang PHP di bawah ini udah dibuat juga. Belum, bentar. Yang lain 47. Nah dibuat juga. Sekarang ini kita ngebuka nih. Kalau kita ngebuka sesuatu ya harus ditutup. Dan sampai kita ngelakuin sesuatu kan nggak diselesain. Bisa? Oh, iya. Udah bisa kak. Oke. Sebenarnya ini kita bisa pakai cara yang sebelumnya juga yang ada key dan no value-nya. Kalau misalkan kita pengen masukinnya kita coba ya. Key value bisa atau enggak? Kita coba di sini kita panggil key-nya dulu. Apa kira-kira yang bakal tampil? Dan value juga kita coba. Oke. Dia bakal error karena di dalam si key ini kan ada lebih dari satu key-nya ya. Saya ada nama dan lain-lain. Kalau misalkan kita coba print R, kira-kira bisa ya? Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita masukin value. Oke, ini bisa. Kayaknya bisa ini tadi ya tadi. Berarti si value-nya yang nggak bisa. Value-nya yang error. Sebentar. Value kita coba masukin print R. Masukin ke dalam print R. Buat kita lihat isi dari si array ini tuh apa gitu. Nah dia isinya bakal ada banyak. Sekarang si apa namanya? Si value-nya tuh lebih dari satu ya. So, kalau misalkan kita lihat dari sini, yang saat kita ngeprint air buah-buahan, nah, kayaknya itu ngambil yang ini, sedangkan value-nya yang ini. Jadi si value-nya ada lumayan banyak nih. Makanya kalau misalkan kita pakai array multidimensional, alangkah lebih baiknya kita pakai yang Ridwan Mak boleh di mute dulu. Atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Nah, kalau misalkan kita pakai array multidimensional, alangkah lebih baiknya kita pakai for each-nya bentukannya kayak gini gitu. Nggak usah ngepecahin antara key dan value-nya. Biar ya gampang untuk pemanggilannya gitu. Oke, sampai sini terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang merah kak. Apa tuh?
Bentar. Kelihatan nggak kak? Sebentar dulu. Oh, itu habis PHP-nya dikasih spasi. Gini. Kalau nggak begitu kelihatan, sorry, bentar. Merahnya itu di mana deh? Agak ngeblur ya. Oh, udah Lain ada. 36. Oh, udah ada. Oke. Tapi dia masih ada nama. Kok bukannya buah-buahan ya? Jadinya kayak ini nih. Nama, warna, menggunakan apa ini? Mungkin boleh di screen lewat HP lagi gak sih? Gak begitu kelihatan soalnya. Agak ngeblur kalau lihat kamera kayak gitu. Ya. Nah, saya stop share screen dulu. Coba dilihat lagi. Udah kelihatan belum kak? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Udah. Agak sulit lihat ini. Itu pakai key value juga ya? Iya. Bentar. Ini kalau misalkan buat array multidimensional itu lebih baik kita nggak usah masukin key dan value-nya. Di stop share screen dulu deh. Nah, kita coba ini. Bentar, ini udah kelihatan belum ya? Udah. Bentar. Nah, yang ribuan itu kan sebelumnya anggap aja value kayak gini ya. Tapi ngambilnya yang buah-buahan untuk variabel buat array yang dimensional kan ya. Nah, kalau misalkan buat array dimensional, lebih baiknya kalau kita langsung aja pakai, nggak usah dipecah gitu. Kita langsung kayak gini. Buah-buahan, buah. As itu baru panggil sesuai apa namanya? Sesuai kayaknya gitu. Oh ya, udah bisa. Jadi yang bilang nggak tahu sih itu kenapa tampilnya itu minuman tadi ya? apa gitu. Sekarang mah udah bisa. Oke, sip kalau gitu. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, array itu dapat disetting kosong. Maksudnya isinya itu nggak perlu kita cantumin terlebih dahulu, bisa. Habis itu kita bisa masukin datanya itu secara manual gitu. Indeksnya berapa, habis itu value-nya apa, dan lain sebagainya. Kita coba. Mungkin biar enak, kita bikin file baru aja ya, soalnya udah lumayan panjang. Kita buat aja array.php. Penamaan file bebas mau apapun. Lalu kita buka TPP lagi. Kita bikin variabel fruit aja. Yang isinya itu array kosong. Nah, kalau misalkan kita coba print r terlebih dahulu, print r, habis itu fruit,
Dia akan tampilnya seperti kaca kosong, cuma tanda doang mungkin. Saya lihat lagi, sorry. Nah, dia cuma area kosongan ini. Jadi kita bisa masukin langsung si data arraynya. Ini kita masukin indeksnya berapa gitu. Ini bisa kita masukin pakai CI ataupun indeks ya, misalkan Wafim gitu. Habis itu umurnya kok Wafi, sorry. Saya mangga. Warnanya hijau. Nah, kalau sekarang kita coba print R, nah dia bakal langsung nambah. Yang awalnya itu kosong, si arraynya. Setelah kita masukin si mangga ke dalam variabel fruit ini, dia bakal nambah. Meskipun kalau misalkan kita masukinnya angka gitu, sebuah nomor itu. Misal kayak gini. Nah, dia sama aja. Berapapun yang kita masukin, dia nggak masalah. Misal kalau ininya 2, nah dia jadi 2. Soalnya kalau si array ini defaultnya memang mulai dari 0, tapi secara berurutan gitu. Kalau kita nyantumin ke dalam sini. Nah, kalau kayak gini kira-kira ada yang tahu gak? Array apa yang bakal tampil? Isi arraynya apa yang bakal tampil? Kalau misalkan pertama saya buat variabel fruit yang isi arraynya itu indeks 0-nya itu 1, indeks 2-nya itu indeks 1-nya itu 2, indeks 2-nya itu 3, indeks 3-nya itu 5. Sedangkan di bawahnya saya cantumin lagi nih si variabel fruit yang indeksnya 0 itu sama dengan hijau value-nya. Kira-kira apa yang bakal tampil? Ada yang bisa jawab atau berani jawab ya? Yang hijau Pak. Yang mana yang hijau? Di indeks berapa hijau? Indeks ke 0. Karena yang lainnya mungkin ada yang mau jawab juga. 0 sama 2. Oke, cakep. Kita coba lihat. Nah, di sini kan 0 itu awalnya 1 ya. Sedangkan di sini kita deklarasi ini kan nih kalau si indeks 0 itu value-nya hijau gitu. Dan di indeks 2 itu value-nya hijau juga. Makanya di sini saat indeks 0 itu hijau, indeks 1 itu 2, indeks 2 itu hijau, dan indeks 3 itu 5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu buat materi tentang ini? Oke, nggak ada ya, kita coba lanjut. Selanjutnya itu ada fungsi array dalam PHP gitu, ada apa aja. Di sini bisa dilihat ada buat menghitung panjang arraynya, ada juga buat memasukkan elemen di terakhir, dan ada juga buat ngecek gitu si array yang kita masukin ini ada gak di array tersebut gitu. Terus ada juga mengambil atau menghapus elemen di akhir. Kita bisa pakai array pop dan menghapus semua elemen itu yang bagian sini ya, data-datanya itu bisa menggunakan unset. Oke, kita coba satu-satu. Ini kita bayar terlebih dahulu. Oh, mana? Oke, kita coba hitung terlebih dahulu panjang si array-nya itu ada berapa. Ada itu di sini kita bisa pakai count. Sebentar, kita cek dulu ada ya array count. Oke, di sini ada ya. Berarti kita coba langsung count fruit. Jangan lupa titik komanya.
Dan kalau misalnya kita coba cek, dia yang tampil 4. Karena memang di dalam si array ini ada 4 data gitu, 4 elemen. 1, 2, 3, dan 5. Oke, kita coba bayar lagi. Oke, selanjutnya itu ada memasukkan elemen di akhir array. Kita bisa pakai array push. Kita coba. Di sini kita hitung, array push. Yang pertama itu kita masukin si array ini dulu. Kita mau masukinnya di mana? Habis itu apa aja yang mau dimasukin? Kita coba. Kita itu mau masukin ke array fruit. Habis itu isinya kita mau cantumin misalkan mangga. Kita coba yang lain misalkan apel. Nah, habis itu kita coba print buat lihat apakah bakal ada perbedaan. Nah, dia bakal ketambah tuh. Dan ketambahnya juga dia di bagian akhir. Sebelumnya itu kan cuma sampai area 3 doang, indeks 3 doang kan ya. Nah, setelah ditambahin dia bakal masuk indeks 4 dan indeks 5. Yang dimana indeks 4-nya itu mangga dengan tipenya, dan indeks 5 itu apple. Oke, selanjutnya itu kita bisa cek apakah suatu elemen ada di array tersebut. Kita coba. Kita kasih komentar aja. Menghitung total data di array. Menambahkan data di akhir array. Ya, selanjutnya tadi apa? Cek apakah ada atau enggak. Jadi kita bisa cek data di jadi kita bisa langsung, ini kan di contoh itu pakai var dam ya. Kita juga bisa coba pakai echo. Kita coba echo terlebih dahulu. Kita masukin in array. Nah, yang dimasukin di parameter pertama itu yang mau kita cari. Habis itu kita carinya di mana gitu. Sekarang kita mau nyari hijau, habis itu kita koma dan kita masukin si array-nya. Habis itu kita titik koma, jangan lupa. Dan kalau misalkan kita lihat hasilnya, dia yang hampir berapa tidak array itu ada. Kalau misalkan kita coba ngasal ya, ini kan SBN nggak ada ya, dia nggak bakal ambil apa-apa. Nah, kecuali kalau misalkan kita menggunakan si vardum tadi, vardam. Nah, yang tampil itu dia bakal sebuah boolean dan isinya itu false kalau misalkan kita masukinnya sesuai yang ada di dalam array tersebut, misalkan hijau ya. Nah, dia yang bakal tampil true. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi buat menghapus elemen di akhir. Ini bisa menghapus ataupun mengambil ya. Dan kalau array pop ini, dia biasanya ditampung di sebuah variabel. Kalau misalkan kita coba array, misalkan, kita lihat, fruit, kita panggil si array-nya. Habis itu kita coba print lagi. Ini kita BR juga. Nah, dia bakal satu deh di bagian akhir.
kita juga bisa nampung si yang kita ambil itu di dalam satu variabel. Kayak misalkan yang di sini itu kan dicontohnya itu last ya. Ada variabel namanya last sama dengan array pop. Nah kalau misalkan kita coba si lastnya, ini kita bayar lagi. Komanya. Nah, tampil kan tadi ini tampil taruh di variabel sama last tadi. Nah, itu apel doang yang kita ambil dari sebuah array free tadi. Oke, terakhir ada menghapus semua elemen, semua data di dalam array-nya. Kita bisa pakai unset. Kita coba unset void. Habis itu kita coba print lagi. Ini di copy aja kali ya biar cepat. Nah kalau misalkan kita lihat hasilnya, dia bakal bilang nggak ada variabel fruit karena ya emang udah dihapus kan di sini. Kalau misalkan kita komentar, dia baru bakal tampil kayak gini. Nah, buat fungsi-fungsi lain yang bisa digunakan di array itu ada banyak banget ya. Kalau misalkan kalian menggunakan Visual Code, kalau kalian ketik array dia bakal ada banyak banget nih bisa dilihat. Dan kalau misalkan mau coba ekspor sendiri bagus banget. Tapi di sini kita nggak jelasin semuanya karena bakal banyak banget. Oke, buat array function ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, mungkin aman ya. Ada proses. Sebentar, saya ingin ngambil minum terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Materi kita saat sekarang ini adalah pemprosesingnya. Nah, sebelum kita bahas tentang pemprosesing, kita sedikit mengenal terlebih dahulu tentang super global variable. Ini super global variable di PHP itu ada banyak ya. Bisa dilihat ada variable global yang fungsinya untuk menyimpan variabel global, yaitu variabel server yang untuk menampung bagian informasi tentang servernya. Ada variabel get untuk get variabel yang HTTP, habis itu post, habis itu pass, habis itu key, ada season, request, dan env. Nah, kita nggak bakal belajar memahami semuanya, tapi kita bakal coba make di pertemuan itu yang server, get, post, sama request. Oke, buat ngecek si variabel server di PHP info di PHP itu kita bisa cek di PHP info. Kita coba. Misal kita bikin file baru, namanya PHP info. Nah, kita buka tag PHP. Ini kita masukin aja PHP info. Nah, kalau misalkan kita coba akses, tadi file itu PHP info. Nah, dia bakal tampil kayak gini. Ini dia bakal ngasih tahu nih versi dari PHP yang kita gunain apa, sistem kita itu apa. Kalau kayak itu kan menggunakan Linux dan nama usernya awalvisisdev. Di buildnya kapan, terus server IP-nya apa, dan lain sebagainya.
Nah, kalau misalnya kita scroll di bawah, nanti bakal kita temui server variabel kalau nggak salah. Ini kalau misalnya mau coba baca-baca, mangganya bagus banget. Mana? Apakah tadi PHP info apa? Gini tulisannya, PHP info kurung biasa, buka kurung. Ini sebuah function yang disebut dari si PHP-nya buat ngecek tentang si PHP yang kita gunakan. Sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi itu kita nyari variabel. Nah, dari variabel ini bisa kita lihat nih ya. Ada banyak. Kalau kita mau lihat HTTPS kita, ya nanti tampilnya bakal value kayak gini. Kalau misalkan kita coba ya. Misalkan kita coba di array aja. Kayak gini. Dan kita coba akses di file array. Nah, dia bakal masukin localhost, bakal tampil localhost sesuai yang ada di PHP info ini. Dan ada banyak banget ya. Ada server name, ada server address, ada server port, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca atau mau dipahami bagus. Oke, kita selanjutnya itu form processing. Intinya kita si form processing ini memproses sebuah form yang kita buat gitu. Salah satu fungsi dari PHP itu adalah untuk memproses form di sebuah web. Nah, buat konsep dalam alur form itu pertama kita bikin tagnya di login form gitu. Nah, kalau si form ini, form inputan itu bikin dengan awalan itu harus menggunakan tag form ya. Biar kita bisa nyentuhin actionnya apa dan metodenya apa. Biasanya kalau misalkan di attribute form ini yang paling minim digunakan ada dua ini, ada action dan method. Kita juga bisa nambahin atribut-atribut ini selain action dan method ini. Nah, di method itu ada post sama get. Nah, kalau misalkan post, itu nanti kita bahas perbedaan antara post dan get. Setelah kita berhasil bikin, nanti kalau misalkan kita nge-submit, nah akan dibawa ke bagian yang kita tentuin di action ya. Kalau misalkan kita masukin server.php, ketika kita submit, dia bakal nge-redirect ke server.php. Nah, nanti di server.php ini kita bisa ngelakuin apapun yang kita inputkan di form tersebut. Kalau misalkan kita masukin buat login kan berarti kita meloginkan gitu. Kalau misalkan kita buat menambahkan data, kita juga bisa langsung masukin logikanya di dalam si server.php ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan si form ketika di-submit dia bakal nge-request ya. Nah, si request di PHP ini bisa ditangkap dengan ketiga variabel ini. Ada variabel request, ada variabel post, ada variabel get. Si variabel request ini dia bisa menampung kedua ini, yang metodenya itu get dan yang metode itu post. Oke, kita. Nah, di sini ada contoh penggunaan buat si post. Kalau misalkan kita contoh menggunakan yang metode post itu, ketika kita submit URL-nya, dia nggak bakal dan URL-nya itu dia bakal kayak gini. Jadi nggak ada perbedaan di si URL browser yang kita submitnya. Misalkan kita nyentuh action-nya itu ke registration form.php.
Nah, ketika kita submit, dia bakal masuk form.php doang, jadi nggak ada yang barang kayak tanda tanya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan yang method get, dia bakal muncul lagi nih sesuai dari si name. Ini kak, ini di sini ada first name, ada last name. Dia bakal cantum juga tuh si first name itu value yang kita masukkan apa, si last name ini value yang kita masukkan apa, dan form submitted yang kita masukkan pun apa gitu. Oke, di sini kita coba. Kita coba bikin sebuah form ya. Kita bikin aja file baru namanya form.php. Buat bikin form.php ini, kita pasti bakal menggunakan yang namanya HTML5 ya. Ini bisa langsung pakai tanda seru ataupun ketik HTML dan pilih yang 5 ini. Biar langsung ada formatnya. Kita coba, kita ganti jadi latihan form processing. Habis itu di sini kita masukin si formnya. Tapi di sini kita mau mencoba menggunakan Bootstrap, yang dimana Bootstrap ini merupakan framework CSS yang kegunaannya biar kita mempermudah stylingnya itu. Form builder Bootstrap. Nah, website form ini fungsinya dia buat ngegampangin kita buat bikin sebuah form. Kita lihat dulu aja. Tapi versi Bootstrap yang digunakannya itu nggak versi terbaru. Kalau misalkan kita di sini kan ada versinya 4.1 ya, yang paling tinggi itu. Sedangkan kalau kita buka website official Bootstrapnya, kita ketik aja Bootstrap. Dan kita masuk ke websitenya. Sebentar agak lama. Nah, bisa dilihat di pojok kanan atas ini ada tulisan versi-versinya. Versi yang paling akhir itu di versi 5.3. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan tools ini, si Bootstrap-nya itu bukan Bootstrap versi terbaru. Kita coba masukin, oke. Misalkan kita mau buat form buat biodata mungkin ya. Kita masukin aja pertama nama. Ini kita nggak perlu pakai icon kayak gini, kayaknya agak ribet aja buat nyari iconnya itu. Habis itu placeholder-nya kita masukkan nama Anda. Dan kita ituin required file, artinya wajib diisi gitu. Nah, kalau misalkan kita mau nambahin inputan yang lain ya, kita bisa di klik yang add field ini. Sebentar. Oke, kita coba tambahin misalkan text field lagi ya. Kalau misalkan kalian mau masukin text area, bisa langsung klik yang text area. Kalau misalkan mau yang select, bisa langsung klik yang select, radio button pun, dan seterusnya. Oke, tapi di sini kita coba yang text field. Nah, sorry. Nah, ini unique name kita ganti nama juga ya. Oke, selanjutnya di yang kedua kita coba masukin TTL mungkin. Patanggalan. Habis ini name unique ID dan name kita ikutin TTL juga. Jangan TTL. Tapi di sini tempat lahir. Ini TTL lahir. Ini masukkan tempat lahir Anda. Ini kita kosongin dan require fieldnya kita nyalain. Habis itu kita coba masukin lagi text fieldnya. Di sini kita masukin tanggal lahir. Ini unique ID dan name kita masukin
dia lahir. Nah di sini nggak bisa ngatur tipe dari si inputnya ya. Jadi default aja dia bakal text. Oke, sampai sini aja. Habis itu kita bisa klik yang kode ini, dia nanti bakal muncul codingan kayak gini. Ini disalin aja. Habis itu kita tempel di codingan yang udah kita buat tadi. Nah dia bakal kayak gini nih. Nah ini kita sesuaiin si lagi. Nah kalau misalkan kita lihat hasilnya, sebentar. Ini kalau menggunakan bootstrap yang connect pakai apa ke website lain harus menggunakan internet ya. Nah di sini langsung ada tampilan kayak gini. Tapi di sini kita coba rapikan terlebih dahulu. Ini kita tutup aja nih yang di pojok kiri itu ada panah ke bawah, kita klik. Habis itu kita masukin, kita ketik titik. Nah, di kelasnya itu kita masukin container. Jadi nanti kalau di enter bakal muncul kayak gini. Yang dimana isi dari si kelasnya itu langsung container. Oke, kita masukin si form ini yang tadi kita copy dari buildernya itu. Kita taruh di atas aja. Ini bisa di-cut ataupun kalian bisa klik alt bentar. Warna atas itu. Nah seperti ini dia langsung naik ke atas. Kalau kita lihat hasilnya, nanti bakal ada ngasih jarak gitu ya si form dengan ujungnya gitu. Jadi biar lebih rapi. Habis itu kita coba kasih paddingnya, margin boleh. Margin Y itu buat ngasih margin top sama margin button. Mungkin kalau kalian masih bingung tentang penamaan kelas yang ada di Bootstrap, kalian bisa coba baca-baca dokumentasinya si Bootstrap ya. Karena di sini kita nggak ngejelasin secara detail tentang si Bootstrap ini. Diklik aja dokumentasinya, nanti bakal ada lengkap di situ. Oke deh, si margin Y ini kita kasih 4 boleh. Nanti bakal ngasih jarak antara atas dan bawah. Sebenarnya kalau misalkan kan bawahnya nggak ada nih, jadi nggak begitu kelihatan. Kasih 5 aja, dan di sini kita masukin A3 form biodata. Nah, dia tampilan sekarang bakal kayak gini. Oke, sampai sini terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Kalau misalkan saya kecepatan mungkin boleh langsung di reminder aja. Nah ini selanjutnya kita coba masukin atribut di dalam si form. Atribut pertama itu action. Action ini buat si formnya ini mau dikirim kemana gitu, tujuan dari si formnya. Misal si formnya kita ituin ke file proses.php, nanti kita bikin file proses.php. Habis itu metodenya kita buat kita kosongin terlebih dahulu deh. Dan sekarang kita coba isi si formnya. Ini kita coba ngasal lagi ya. Nah dia bakal nelfon, tapi di sini dia bakal ada tanda tanya gitu. Tanda tanya ini kan merupakan dari si get ya. Kalau kita akses PPT yang tadi, kalau si get itu kan dia ketika di submit bakal munculin kayak gini, pokoknya bakal nambah di URL gitu. Apa yang kita cantumkan di inputannya, dia bakal cantum di URL juga. Nah, makanya si get ini nggak bagus buat login. Biasanya kalau kita login itu, kita nggak bakal lihat hasil yang kita inputkan kan di URL.
Makanya kalau misalkan kita ingin buat sebuah form login, alangkah lebih baiknya kita menggunakan si metode post ini agar lebih aman. Oke, kita lanjut. Kita masukin aja di sini metodenya. Nah, tadi kalau misalkan si metode yang udah dicantumin, dia defaultnya itu get ya. Kalau misalkan kita mau masukin get di sini lagi pun sama aja. Nanti yang tampil di browser pun bakal get. Tapi di sini kita coba masukin post. Dan si tanggal lahir tipenya kita ganti jadi get. Nah, oke. Kita buat seperti ini dulu. Kalau misalkan udah, kita coba bikin file buat proses nih. Namanya sesuai dengan yang ada di action ya, proses.php. Oke, kita coba lagi buat nge-input si datanya. Nah, di sini kita masukin nama kita, nama Bogor. Ini saya idenya nggak salah aja. Salah yang gini loh. Sebentar. Mana tadi? Nah, kita submit. Dan dia nggak bakal tampil di URL ya, karena kita menggunakan metodenya post bukan get. Nah, di sini belum ada apa-apa. Oke, kita lihat yang di form dulu. Di form itu kan tadi ada name, ada inputan yang name-nya nama, dan ada inputan yang name-nya TMP-LR, dan ada inputan yang name-nya TGR-LR. Nah, nanti yang bakal ditangkap di browser itu, kita nangkapnya pakai si name ini ya. Kalau misalkan name kita masukinnya nama, nanti yang bakal ditangkap itu nama. Kita coba terlebih dahulu. Dan di proses ini, kali itu kan kita udah berhasil nge-submit nih. Kalau misalkan kita coba EO, kita masukin variabel post. Karena kita tadi kan menggunakan metodenya post ya. Jadi kita masukin di sini variabel post aja. Habis itu kita coba panggil yang nama. Dan coba kita continue, refresh dan continue, dia bakal tampil apa yang kita inputkan. Tadi kan namanya itu yang kita inputkan Abdullah Alwafi ya. Jadi makanya di sini yang tampil itu Abdullah Alwafi. Nah, kalau misalkan kita masukinnya di sini get, sedangkan metode yang kita gunakan itu form, dia harusnya kita coba request, kita coba refresh. Nah, dia bakal ada keterangan independent array key nama, karena si nama ini nggak ada di metode get ya. Jadi kita ganti lagi post. Nah, selanjutnya itu nyantumin juga TMP lahir. Kita bisa coba masukin TMP lahir di sini. Ini kita BR dulu. Nah, dia bakal tampil tuh Bogor, si TMP lahir kan Bogor ya. Dan yang terakhir itu ada tanggal lahir. Sama ada TGL lahir. Nah, kalau kita lihat hasilnya pun akan seperti ini. Abdullah Alwafi Bogor 2024 0507. Kalau di PHP ini, di browser di PHP ini format default dari si tanggal itu dia tahun dulu, bulan dulu, baru tanggal. Kalau kita kan biasanya tanggal dulu, bulan dulu, baru tahun kan. Nah, kita coba inputin ulang. Misalkan di sini kita masukin Riandra. Misalkan di sini saya ngasal ya. Tempat lahirnya Jakarta dan alamat tanggal lahirnya kita masukin seperti ini.
Nah, dia nanti bakal sesuai namanya Rianda yang tampil tempat lahirnya Jakarta, tanggal lahirnya tanggal 9 bulan 5 gitu. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan kita langsung akses si file proses .php? Dia bakal error karena emang nggak ada si proses submit ada proses request yang makanya dia nggak bakal tampil apa-apa. Nah, cara buat ngatasin hal ini, kita bisa buka di PHP Info. Kita cari aja, nah ini, PHP Server Request Method. Salah satu caranya pada cara ini. Nah, ini kita coba masukin aja. If. Habis itu kita masukin PHP variable server yang isi key-nya itu request method. Nah, sebelum itu kita coba echo dulu deh. Kira-kira apa yang bakal tampil ketika kita nge-echo si server request method ini. Nah, dia yang tampil get. Sedangkan kan ini yang kita panggil itu post ya. Jadi kita kasih kondisi. Kalau misalkan yang tampilnya sama dengan get, sama dengan post, maka kita masukin, maka kita tampilin apa yang tadi kita ketik. Kayak gini. Kalau misalkan nggak tampil, nggak ada metode post, kita ngapain? Kita bisa header location kalau nggak salah ya. Location titik 2 kalau nggak salah gini. Tadi itu form.php. Nah, dia bakal ngebawa langsung ke halaman form.php. Kalau kita coba buat akses lagi proses .php, nah dia nggak bakal bisa masuk kecuali kita cantumin aja, kita lakukan sebuah inputan dulu. Misal hari ini aja. Nah, dia baru tampil. Oke, sekarang kita coba masukinnya ke dalam sebuah HTML, digabungin sama HTML ya. Nah, ini kita gunain aja. Ini kita coba masukin ke dalam table. Ini TR yang selanjutnya TB. Tadi itu kan ada nama. Habis nama itu ada value-nya. Value kita echo aja. Post nama. Selanjutnya itu ada tempat tanggal lahir. Tempat lahir dulu. Tempat lahir. Tempat lahir itu tadi name-nya itu TMP lahir. Selanjutnya kita masukin tanggal lahir. Tanggal lahir itu name-nya itu TGL lahir. Nah, kalau kita lihat hasilnya, dia bakal kayak gini. Nah, yang ada di dalam petik ini, si key-nya itu kita ngambilnya itu sesuai dari si name ini. Kalau misalkan kita masukinnya tempat lahir misal, walaupun ID-nya ini tempel ya, ID biasanya digunakan ketika buat pemrosesan logika di JavaScript biasanya. Nah, kita coba refresh dulu dan kita coba masukin lagi datanya. Kita submit, dia bakal error, nggak ada keterangan si tempel lahir ini nggak ditemuin di si array postnya tadi. Nah, kalau misalkan kita name-nya di sini tempat lahir, berarti yang kita cantumkan di prosesnya pun tempat lahir. Makanya kalau kita refresh dan kita continue, dia bakal tampil. Nah,
selanjutnya itu kan tadi dijelasin kalau misalkan di PHP itu kita bisa nangkap requestnya menggunakan variable request, post, dan get. Nah kalau misalkan kita menggunakan get atau pakai get dulu, sekarang di sini get ya. Di sini kita hitung get juga. Ya harus sama ya kalau misalkan metode yang kita masukin di sini get, di formnya itu get, yang kita tangkap request itu harus get juga. Nah kalau misalkan ini kita continue, dia bakal balik ke halaman form karena kan nggak ada tuh ya. Yang kita cari itu metodenya get. Kita coba masukin versi Google hari ini, kita submit. Nah dia bakal tampil, tapi emang kalau misalkan buat get dia bakal tampil juga di URL nya, jadi kurang aman gitu kalau misalkan digunakan untuk form inputan yang sifatnya rahasia. Nah kita juga bisa nangkep menggunakan variabel request tadi. Sama itu kalau misalkan pakai post, dan ini juga metode kita coba pakai post, dan kita coba masukin lagi datanya. Nah ini, nah dia sama aja nggak bakal ada error karena si variabel request tadi bisa menampung metode get maupun post. Oke, udah boleh. Gimana, itu masuk off. Atau yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi ya kalau misalkan buat bikin di bagian action, bentar. Kenapa ada di bagian actionnya? Kita lihat ya. Yang if table-nya boleh. Nah kayak gini. Ini intinya kalau misalkan ada request methodnya, ada request method yang value request method itu post, maka lakukan perintah ini, misalkan melakukan ini kayak gitu. Oke, udah setengah 12. Yang lainnya mungkin boleh ada yang mau ditanyakan lagi. Gimana? Tadi Ruben bisa? Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain lagi, kita lanjut ke tugas. Tugasnya itu ada dua keterangan. Pertama, aplikasi praktikum ke GitHub. Di pertemuan ini kita nggak perlu ngejelasin. Nah, selanjutnya itu olah data array di bawah ini. Seperti contoh ini data array-nya. Nanti kalian bisa copy paste aja. Harusnya ini bisa di copy paste. Mungkin boleh dikabari gue. Nanti saya coba atur permissionnya. Nah, ini kalian harus bikin sebuah tampilan kayak gini kurang lebih ya. Jadi nanti ada form ya. Form nama, harga, deskripsi, stok sesuai sama array ini. Di array ini kan ada barang, ada harga, ada deskripsi. Nah, nanti di namanya
ketika di form yang kita submit, dia bakal tampil data-data array yang sebelumnya. Di sini kan yang terakhir itu headset ya, headset merek Sony deskripsinya. Nah ini headset merek Sony. Nah, sedangkan kalau misalkan kita masukin formnya, misalkan nama barangnya apa, harganya berapa, deskripsinya apa, stoknya apa, dia bakal nambah. Dan nambahnya di paling bawah boleh, ataupun ya disesuaikan. Yang penting si tabelnya ini nambah gitu, arahnya itu jadi nambah gitu. Oke, buat tugasnya kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu atau bingung kah? Mana ada? Buat tampilannya bebas ya, nggak harus seperti ini. Lebih bagus, lebih baik. Udah, kalau misalnya mau lihat contohnya, kalau nggak salah ada nih. Sebentar. Terus kita restore. Oke, sorry. Nah ini. Cuman 4. Ini contoh aja ya. Kalian bebas mau bagaimanapun. Tapi tetap semakin bagus tampilannya, semakin gede nilainya. Misalkan di sini masukinnya apa ya? Komputer deh semua tadi. Harganya kita ngasal aja. Di sini sebuah komputer. Stoknya misalkan 120. Ketika kita submit, nah dia bakal tampil kayak gini. Ini kan data yang sebelumnya itu yang diambil dari form, dari apa namanya, dari array tadi. Nah kalau misalkan kita langsung akses proses .pt, dia nggak bakal kenapa-napa nih. Tapi tampil semua data-data dari array. Ini jangan pakai apa nama file jangan proses ya. Tapi daftar produk atau apapun gitu. Nah, kita coba lagi. Nah dia bakal nambah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita tutup? Gimana ada yang tanya? Buat tugas dan juga di classroom, boleh apa? Kita bikin database. Enggak perlu. Jadi datanya ini diambil dari si array. Iya, nggak perlu. Ini data-data yang tampil di sini kan dari array yang tadi ada di PPT itu. Yang ini kan ada array nih. Nah ini kita olah ke dalam sebuah table. Kalau misalkan kita akses nih di file ini, dia ada printer, table, mouse, speaker, headset. Kalau kita lihat di sini kan barangnya ada printer, habis itu ada tablet, habis itu ada mana? Mouse, habis itu ada speaker, habis itu ada headset. Dia kan sama tuh ya, sama kayak yang ada di atas. Nah ini ditampilkan semuanya di sini. Tapi ketika kita melakukan form inputan, data arahnya tersebut nambah gitu. Jadi kayak gini. Yang awalnya cuma ada 5 doang, jadi nambah 2 dan 6 gitu. Terjawab gak? Oh ya kak, ya. Oke, ini boleh di copy aja nih ini. Kalau misalkan nggak bisa di copy karena perizinan, boleh di confirm aja, boleh dikonfirmasi. Buat tadi tugas dan materi udah ada di sini. Penjelasan di tugas pun kayak gini. Oh sebentar, kayak belum diatur waktunya deh. Buat deadline sama seperti tugas sebelumnya 1 minggu. Berarti tenggat waktunya sebentar. Nah.
batas waktunya berarti hari Sabtunya ya. Sekarang itu tanggal 18 jam 23:59. Tutup pengumpulan setelah batas waktu. Oke, ini kita simpan. Terus buat teman-teman gue jangan lupa buat ngerjain tugas-tugas yang sebelumnya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Mau tentang tugas ataupun materinya atau hal lainnya? Boleh Ruben menanya lagi? Cukup Kak. Oke, cakep. Yang lainnya? Aman. Aman, cakep juga. Insya Allah aman bang. Cakep. Ya, insya Allah akan ada itu. Oke. Kalau gitu, bentar. Kita tutup aja mungkin sebentar. Oke. Mari kita tutup dengan sebelum kita tutup, mari kita beristighfar di dalam Astagfirullahaladzim dan kita tutup dengan terus Mangga, terima kasih yang udah hadir. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh langsung tanya ke saya secara chat mandi atau chat pribadi ataupun di grup. Dan jangan lupa dikerjain tugasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.